Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para habaib, para sesepuh, bini sepuh, pejabat pemerintah, baik sipil maupun militer, hadirin hadirat rahimakumullah. Wonten ing kesempatan menika perkenankanlah kawula nderekaken manakib ringkas saking panjenenganipun al-maghfurlah Romo Kiai Haji Baidowi bin Abdul Aziz. Siratul Qasirah, sejarah singkat biografi saking Romo Kiai Baidowi Abdul bin Abdul Aziz dalam kurun waktu 1880 sampai dengan 1970 Masehi. Riwayat dan pendidikan beliau al-Maghfurlah lahir di dusun Sumur Kepel pada tahun 1297 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1880 Masehi. Mbah Baidowi menghabiskan masa kecilnya di Lasem sampai beliau beranjak remaja. Lahir dari pasangan Kiai Abdul Aziz bin Baidowi awal dan Nyai Mukminah yang merupakan istri kedua. Adapun istri pertama Kiai Abdul Aziz bernama Nyai Qoniah, yang mana beliau masih terhitung putri dari Kiai Fathur Rahman Poling Nganjuk. Setelah wafat, lalu beliau menikah dengan Nyai Mukminah. Sejak kecil hingga menginjak dewasa, Mbah Baidowi muda mencari banyak pengetahuan kepada berbagai kiai, baik kiai yang ada di Lasem maupun di luar Lasem. Demikian juga dengan putra-putra Mbah Aziz yang lainnya, yang diantaranya yaitu Kiai Zuhdi Pekalongan, Kiai Muhaimin Mekah, dan Kiai Suyuti Tasik Agung Rembang. Empat saudara ini hingga kini tetap dikenal mempunyai sumbangsih yang tidak sedikit dalam dunia pesantren dan pendidikan. Sebagai permulaan, Mbah Baidowi tidak perlu bepergian jauh untuk belajar agama, karena ia lahir di lingkungan yang agamis dan tumbuh di pusat keilmuan dan pengajaran yang dibimbing langsung oleh Kiai Abdul Aziz sendiri. Dari beliau pula lah
Sanad Thariqah Syadhariyah nantinya ia peroleh. Selanjutnya beliau menempuh pendidikan agama di bawah asuhan Kiai Umar bin Harun Sarang selama 10 tahun. Kiai Umar merupakan orang penting kedua setelah Kiai Abdul Aziz yang memberikan saham besar dalam pendidikan keagamaan Mbah Baidowi. Selesai nyanti di Sarang, Mbah Baidowi kemudian melanjutkan pendidikannya di pesantren Jamsaren Solo, asuhan Kiai Idris selama 5 tahun. Tak cukup hanya beristifadah dengan ilmu, beliau juga mengambil dan memperoleh sanad Thariqah Syadziliyah dari Kiai Idris. Selain itu, beliau juga disebut-sebut pernah ngaji di Padangan Bojonegoro kepada Kiai Muhammad Hashim, seorang kiai yang ahli dalam bidang ilmu shorof. Selepas nyantri di Jawa, Mbah Baidowi muda lalu melanjutkan belajarnya ke kota suci Mekkah. Di sana beliau berguru kepada para masyayikh. Di sana beliau berguru kepada para masyayikh Haromen, termasuk kepada Syekh Mahfud At-Turmusi. Maka tidak mengherankan jika kemudian Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani mengambil banyak sanad Syekh Mahfud At-Turmusi, salah satunya melalui jalur Mbah Baidowi. Dikarenakan Syekh Yasin sendiri tidak sempat menangi atau menjumpai Syekh Mahfud, perubahan situasi politik dan identitas keagamaan yang terjadi di Mekah dan kesulitan ekonomi yang melanda wilayah itu menyebabkan banyak orang-orang yang berasal dari luar Makkah kembali ke negaranya masing-masing. Begitu pula dengan Mbah Baidowi yang pulang ke Indonesia. Selesai menjalankan proses pendidikan dari Mekah, 2 tahun kemudian Mbah Baidowi muda meninggalkan masa lajangnya dengan menikahi Mbah Nyai Halimah, putri dari Kiai Sidik Rembang. Setelah Mbah Nyai Halimah wafat, kemudian Mbah Baidowi menyunting Nyai Hamdanah binti Ahmad Soleh bin Dinul Hadi Blora sebagai istri. Dari pernikahan pertamanya lahir 1 Nyai Raudhah, 2 Kiai Abdul Bar. Sedangkan dari pernikahan kedua beliau memiliki 3 putra dan 6 putri, yaitu 1 Nyai Apwah, 2 Kiai Abdul Kudus, 3 Kiai Abdul Halim, 4 Nyai Saudah, 5 Haniah wafat kecil, 6 Abdul Malik wafat kecil, 7 Nyai Khairiyah, 8 Nyai Fahimah, dan yang terakhir 9 Kiai Abdul Hamid. Kontribusi Mbah Baidowi dalam berbagai bidang. Secara khusus, kontribusi Mbah Baidowi dapat dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, peran ilmiah atau peran intelektual. Sebagai seorang yang memiliki pondok pesantren serta pengembaraan ilmiah dalam bidang ilmu agama khususnya, Mbah Baidowi memiliki kontribusi intelektual dalam mengajarkan ilmunya di pesantren
atau melalui dakwahnya di luar pesantren. Tak heran jika dedikasi beliau dalam hal keilmuan ini pada akhirnya mampu mencetak dan melahirkan para kiai karismatik. Di antaranya Kiai Dimyati Banten, Kiai Khudori Tegalrejo, Kiai Abdullah Abbas Buntet, Kiai Abdul Hafid Rembang, Kiai Ahmad Abdul Haq Watu Congol, Kiai Zainuddin, dan Kiai Nurul Huda Jazuli Peloso. Kiai Maimun Zubair sekaligus menantu beliau, Kiai Abdullah Fakih Langitan, Kiai Sohib Din Anyar, Kiai Jamal Tambak Beras, dan sebagainya. Di samping itu, dalam bidang karya tulis, beliau juga memiliki beberapa karangan kitab. Salah satu kitab yang masih bisa dilacak hingga sekarang adalah Risalah Rojabiyah, sebuah catatan penting tentang keutamaan dan hal-hal yang terkait dengan bulan Rajab. Rekam jejak keilmuan beliau juga dapat ditelisik lebih jauh di dalam beberapa kitab terbitan Timur Tengah yang membahas tentang manaqib Simbah Baidawi sebagai berikut ini. 1. Hasyatut Tarmasiyyi Al-Musammatul Manhalil Amimi Bihasyatil Manhajil Qawim. 2. A'lamul Makiyyin Minal Qarni Tasi' Ilal Qarni Rabi' Asyara Al-Hijri. 3. Tasniful Asma' Bisyuyukhil Ijazati Wassama'. 4. Nasrul Jawahir Wat-Durar Fi Ulama'il Qarnir Rabi' Asyara. Peran ruhiyah atau peran spiritual pada tanggal 10 Oktober tahun 1957 di Pondok Pesantren Tegalrejo Magelang, para Kiai NU mendirikan suatu badan otonom yang bernama Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah. Badan otonom ini merupakan sebuah bentuk pengajian dari kaum Nahdliyin. Alasan utama didirikannya banom ini adalah untuk membimbing organisasi-organisasi thariqah yang dinilai belum mengajarkan amalan-amalan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Selain itu, banom ini juga berfungsi mengawasi organisasi-organisasi thariqah agar tidak menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan yang tidak bisa dibenarkan oleh ajaran agama Islam. Sebagai pemimpin organisasi para ahli thariqah, Mbah Baidawi memiliki kewibawaan tinggi di dalam komunitas tersebut. Selama beberapa waktu Mbah Baidawi menjabat sebagai Rais Akbar Thariqah Mu'tabarah. Menurut penuturan Kiai Khalwani Purworejo, beliau dipilih menjadi Rais Thariqah Mu'tabarah. Beliau dipilih menjadi Rais Akbar Thariqah Mu'tabarah berkat seorang kiai khas yang ditunjuk dan ditugasi untuk melakukan istikharah, yang mana dalam isyarahnya Mbah Baidawi nampak menjadi imam di Masjidil Haram. Inilah yang menjadi alasan kuat para kiai thariqah
untuk sepakat mengangkat Mbah Baidowi sebagai Rais Akbar saat itu. Sisi spiritual dari beliau lainnya adalah selain beliau dikenal dengan sebutan Pekeh Melaku, Mbah Baidowi juga dikenal ngalim tentang ilmu hakikat. Ringkasnya, beliau adalah seorang kiai yang mampu menguasai ilmu zahir wal batin sekaligus. 2. Peran sosial keagamaan. Sebagai seorang ulama yang memiliki spesifikasi ilmu hadis dan fikih, menjadikan Mbah Baidowi sebagai penuntut hukum yang menjadi rujukan beberapa ulama lainnya, termasuk juga masyarakat. Mbah Baidowi merupakan sosok yang memiliki tingkat kearifan yang tinggi dalam berdialog dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat. Mbah Baidowi mempunyai pandangan pemikiran yang cukup realistis, artinya cukup kontekstual dalam menerjemahkan nilai-nilai keislaman dalam pergaulan masyarakat. Ketika Lasem mengalami masa paceklik pertanian, ada seorang kiai yang juga seorang petani bertanya kepada Mbah Baidowi mengenai zakat fitrah dengan menggunakan jagung. Jawaban Mbah Baidowi dengan tenang mengiyakan atau memperbolehkan zakat dengan menggunakan jagung, meskipun sempat ditentang oleh ulama lainnya dan berakhir dengan taslim. Setelah diberitahu marojeknya atau rujukan kitabnya. Di sisi lain, pada periode tahun 1950-an yang merupakan masa-masa perpecahan di tubuh Masyumi, dengan keluarnya NU dari partai tersebut, secara tegas Mbah Baidowi meyakinkan masyarakat Lasem bahwa beliau tetap mendukung NU sebagai partai dan organisasi dakwahnya. Hal ini setidaknya mampu mempengaruhi masyarakat untuk lebih memilih NU daripada Masyumi atau partai yang lainnya di masa-masa selanjutnya. Di sana Mbah Baidowi mempersepsikan NU sebagai organisasi Islam berbasis pedesaan, sedangkan Masyumi sebagai organisasi Islam berbasis perkotaan. Setidaknya ini menjadi jalan tengah yang diambil oleh Mbah Baidowi untuk meredakan konflik di dalam masyarakat yang terkait dengan munculnya perpecahan di dalam partai Islam. Meski berbeda pendapat dan pandangan, namun beliau tetap mengayomi dan tetap menjaga kemaslahatan bersama untuk umat. Peran watoniyah, peran kebangsaan. Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan eksistensinya sebagai organisasi yang cukup disegani adalah ketika para ulama dari NU mengeluarkan fatwa atas kepemimpinan Soekarno sebagai pemimpin negara Indonesia. Presiden Soekarno meminta fatwa alim ulama tentang keabsahannya sebagai Presiden Republik Indonesia dari pandangan syariat Islam. Disebabkan adanya gejolak yang timbul dari kelompok separatis, kelompok yang mengatasnamakan agama, yang mencoba mengusik status kepemimpinan Presiden Soekarno dan stabilitas negara pada waktu itu. Para ulama
khususnya dari kalangan NU, akhirnya melakukan sidang untuk membahas persoalan tersebut di Dian Anyar, Jombang. Di antara peserta yang hadir adalah Mbah Baidowi. Terjadi sebuah perdebatan antar peserta yang saling berbeda pendapat mengenai permasalahan tersebut. Musyawarah pun mengalami deadlock, namun pada akhirnya diputuskan untuk diadakan istirahat. Sewaktu terjadi perbedaan itu, Mbah Baidowi yang duduk di emperan tempat musyawarah lebih memilih diam dan belum menyampaikan pendapat apapun. Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah seorang pencetus berdirinya Nahdlatul Ulama, meminta pendapat Mbah Baidowi. Setelah sidang dibuka kembali, Mbah Baidowi menyampaikan pandangannya mengenai masalah ini. Inti pendapatnya adalah Soekarno huwa waliyul amri ad-daruri bisyaukah. Makna dari kalimat tersebut adalah Soekarno, dia adalah Presiden Republik Indonesia yang sah dalam keadaan darurat. Akhirnya keputusan itu dibawa pada konferensi alim ulama di Megamendung, Bogor pada awal Mei 1953. Hasil tersebut tertuang pada bagian 2 ayat 2. Melalui landasan fikih inilah NU mengakui Presiden Soekarno sebagai waliul amri ad-daruri bisyaukah. Fatwa tersebut memberi legitimasi yang kuat kepada Insinyur Soekarno sebagai presiden yang sah, dan fatwa ini juga menjadi kesepakatan bersama seluruh ulama-ulama dari berbagai golongan Islam di dalam Konferensi Nasional Ulama di Cipanas pada tahun 1954. Pribadi Mbah Baidowi dan kewafatannya. Beliau adalah pribadi yang dikenal santun dan berakhlak mulia, berusaha untuk selalu menyenangkan orang dan tidak senang merepotkan serta menyusahkan orang lain, apalagi kepada para santri. Demikianlah kesan Mbah Fakih Langitan saat dimintai pendapatnya tentang sosok Mbah Baidowi. Lain lagi saat Kiai Abdurrahman Syakur Pasuruan bercerita tentang beliau. Menurutnya Mbah Baidowi adalah pribadi yang disiplin dan istiqomah. Terlambat 2 menit saja maka ngaji di masjid dapat dipastikan libur. Sedangkan menurut penuturan Kiai Mansur Khalil, Mbah Baidowi adalah seorang yang humble, yaitu sosok yang tidak ingin dikenal di depan umum dan tidak suka menonjolkan diri. Potret ketawadukannya dapat dirasakan ketika beliau kerap menyembunyikan keutamaan yang ia miliki. Lebih dalam lagi, andil besar Mbah Baidowi dalam banyak aspek dan tingkatan tidak menyurutkan beliau untuk tetap konsen dan fokus di dunia taklim dan tarbiyah. Banyak ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama pada masa Mbah Baidowi yang berkecimpung di dunia perpolitikan kala itu. Namun pilihan Mbah Baidowi lebih cenderung mengurus pesantren dan ngaji. Hidupnya didedikasikan untuk kepentingan pendidikan dan dakwah hingga beliau wafat pada tanggal 12 Syawal 1390 yang bertepatan dengan
tahun 1970 Masehi dan dimakamkan di komplek Pesarian sebelah utara Masjid Jami' Lasem. Penyusun Abi Giva 2022. Manaqib yang kedua yaitu Siratul Qasirah dari Al-Mawqurah Simbah Kiai Khalil Burno. Kiai Khalil bin Kiai Abdullah Umar, beliau dilahirkan di Bojonegoro pada tahun 1900 Masehi di Desa Basinan, Kecamatan Burno, Bojonegoro. Semenjak kecil ia sudah mengenyam pendidikan agama pada ayahnya sendiri, yaitu Kiai Abdullah Umar. Mbah Khalil adalah putra nomor 2 dari 8 bersaudara. Di antaranya 1 Kiai Muhammad Said, 2 Kiai Khalil, 3 Nyai Sufiyah, 4 Nyai Umi Kulsum, 5 Nyai Halimah, 6 Kiai Ahmad Bashar, 7 Kiai Mahmud, 8 Kiai Mansur. Kiai Khalil muda tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang tanggap dan cerdas. Di samping itu, beliau juga menggandrungi dan begitu mencintai ilmu. Hal ini terbukti dengan masa mudanya yang beliau habiskan untuk nyantri dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Di antaranya beliau pernah mondok di Ponpes Sidoresmo Surabaya. Beliau juga pernah mondok di Ponpes Kranji Sidoarjo. Beliau juga pernah mondok di Ponpes Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Beliau juga pernah mondok di Ponpes Kiai Haji Abbas Buntet Cirebon. Beliau juga pernah mondok ngaji posonan di Ponpes Kasingan Rembang Asuhan Kiai Khalil Harun. Beliau juga pernah mondok di Kiai Haji Hasim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Dan yang terakhir, beliau pernah mondok di Pondok Pesantren Termas Pacitan yang diasuh oleh Kiai Haji Demyati At-Turmusi. Di pesantren terakhir inilah nama Mbah Khalil mulai dikenal. Pada saat itu Pondok Termas menjadi pondok pesantren masyhur dan menjadi rujukan penting. Banyak kiai-kiai besar yang nyantri di Termas. Bahkan tak sedikit Kiai Lasem yang nadong ilmu di sana. Di antaranya Kiai Mansur Khalil, Kiai Masduki, Kiai Ma'mur, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Abdurrahman Abdullah, Kiai Ali Maksum, Kiai Zainuddin, pendiri An-Nasriyah, dan lain-lain. Bahkan Kiai Muntaha Kalibeber Wonosobo menangi Mbah Khalil saat Mbah Khalil menjadi pengajar dan menjadi lurah di Pondok Termas. Santri kinasih Kiai Khalil, Kiai Demyati, 2 tahun sebelum wafat, Kiai Demyati membalah kitab yang cukup besar. Bila diperkirakan pengajiannya bisa menghabiskan waktu 3,5 tahun. Di tengah-tengah mengaji, Kiai Demyati sakit dan tidak mengajar. Setelah lama dinanti ternyata beliau tidak juga kunjung sembuh. Akhirnya dicarilah seorang badal atau wakil. Entah apa alasannya, sehingga Kiai Demyati menjatuhkan pilihan pada Mbah Khalil, santri asal Burno, Bojonegoro. Dengan penuh ketakziman, Mbah Khalil mulai meneruskan pengajian kiainya.
Namun 2 tahun kemudian kondisi Kiai Demyati mulai memburuk, dan 2 tahun kemudian tokoh yang bertahun-tahun memayungi umat menghadap ilahi. Setelah Mbah Kiai Demyati tiada, Mbah Khalil pun meminta kepada Ibu Nyai Demyati untuk pamit boyong, namun permintaannya ditolak, dan bahkan Ibu Nyai meminta untuk menghatamkan pengajian kitab yang sudah kadung diajarkan tersebut. Karena kitab yang dikaji tergolong besar, maka pengajian baru dapat diselesaikan 1,5 tahun. Setelah meninggalnya Kiai Demyati, usai menghatamkan kitab, Mbah Khalil pun baru diperbolehkan boyong oleh Mbah Nyai Demyati, membuka pesantren dan perjuangan melawan penjajah. Setelah boyong dari pesantren Termas Pacitan, Mbah Khalil membangun rumah di tanah kelahirannya, yang mana rumah inilah merupakan miniatur dari Pondok Termas Pacitan. Dari model bangunannya sama persis dengan model Pondok Termas Pacitan. Di sana terdapat ornamen berbentuk segitiga sebanyak 3 buah yang sekarang dinamai dengan Pondok Ausat, Pondok Tengah. Awalnya ia menularkan ilmunya pada keluarga dan kerabat dekat, tapi seiring dengan perjalanan waktu, banyak santri yang berdatangan. Dari titik inilah yang kemudian melahirkan pesantren Darul Ulum dengan berbagai lembaga pendidikan di dalamnya, mulai dari tingkat TK hingga madrasah aliyah dan SMK hingga majelis taklim. Selain sebagai pendidik, beliau juga termasuk sebagai pejuang kemerdekaan pada dekade 40-an. Mbah Khalil sudah menjadi sosok yang dewasa. Perlawanannya terhadap Belanda semakin menjadi-jadi, yang mana beliau termasuk orang yang diburu oleh Belanda untuk dijadikan sandera, karena beliau termasuk komandan Laskar Hizbullah bagian Surabaya Barat. Konon karena marahnya Belanda pada Kiai Khalil, mereka melakukan apa saja untuk menangkap Kiai Khalil, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Maka dari itulah seluruh keluarga harus mengungsi dan berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Karena jasa besarnya beliau terhadap perjuangan bangsa Indonesia, akhirnya Mbah Khalil mendapatkan pangkat tituler Letnan II dari pemerintah. Bahkan ada cerita yang bersumber dari putra Kiai Haji Maimun Zubair Sarang, yaitu Kiai Haji Najih Maimun, pada saat seminar kebangsaan di Ponpes Sidogiri, bahwa aksi penyobekan bendera Belanda di Hotel Yamamoto Surabaya yang menjadi pertanyaan sejarah hingga sampai saat ini. Siapakah orang tersebut yang telah menyobek bendera Belanda? Diduga kuat yaitu Kiai Khalil Abdullah Umar, wallahu a'lam. Setelah Indonesia merdeka, Mbah Khalil juga pernah menjabat sebagai asisten Wedono, yaitu menjabat sebagai camat di wilayah Burno. Selain itu beliau juga menjabat sebagai pengurus Suriah Nahdlatul Ulama cabang Bojonegoro. Beliau juga pernah menjabat sebagai Dewan Legislatif Kabupaten Bojonegoro. Dari kisah inilah kemudian Mbah Maimun Zubair pernah dawuh, Kiai sing dadi pejabat jaman biyen iku longko,
tur Ga'ausum. Mbah Khalil salah sijine yo kiai yo pejabat. Beliau menikah dengan seorang putri asal Nganjuk bernama Sofiatun binti Abdullah Sajjad dari kota Nganjuk. Jika dirunut silsilahnya akan sampai kepada Kiai Harun Basyariah Sebulan Madiun. Sedangkan dari jalur Nyai Halimah, yaitu istri Kiai Abdullah Sajjad, maka akan sambung kepada Kiai Fatkur Rahman Poling Nganjuk. Pernikahan ini kemudian dikaruniai 12 putra putri, yang diantaranya satu Kiai Imam Mukhlas Khalil wafat tahun 1990, dua Hajah Istiqomah Khalil wafat tahun 2002, tiga Kiai Ahmad Suyuti Khalil wafat tahun 1991, empat Kiai Haji Muhammad Asrari Khalil wafat tahun 2011, lima Nyai Hajah Mukhlisotin Khalil Malang, 6 Hasan wafat waktu kecil, 7 Husain wafat waktu kecil, 8 Nyai Hajah Jamilah Khalil Lasem, 9 Umdatul Hafizah wafat waktu kecil, 10 Muhsin wafat waktu kecil, 11 Profesor Dr. Hajah Mufidah Khalil Malang, 12 Nyai Hajah Ririn Mu'tamirah Khalil wafat tahun 2021. Kewafatan pada hari Jumat Pahing tanggal 25 Desember tahun 1970, Kiai Khalil dipanggil menghadap Ilahi Robi. Bertepatan di tahun yang sama dengan kewafatan Simbah Kiai Baidlawi Lasem. Keduanya wafat di bulan Syawal. Tim literasi Ponpes Darul Ulum Burno mekaten mugi-mugi kula lan panjenengan sami keluberan barokahipun Al-Maghfurah Romo Kiai Baidlawi lan Al-Maghfurlah Romo Kiai Khalil. Saking kula cekap wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.